Al-Quran itu kalamullah, enggak kita perdebatkan pakai suara maupun tidak pakai suara, itu di termen yang lain. Tetapi di situ ada orang mengatakan makna al-mauhiyat, bahasa isyarat. Ini kalau kita berkupas habis-habisan nih seminggu nggak pulang-pulang kita nih. Ya. Ada siswa saya waktu ngajar Timan dulu di Padang, dia baca buku. Ada suara dia bilang sama bapakmu mati gitu. Kaget dia, kok ada suara bilang bapak akan mati. Kan nggak pakai suara itu, nggak pakai huruf. Yang tahu cuma dia. Lihat bapaknya, Pak, bapak sakit? Enggak. Dia memperbaiki rantai motor itu. Masuk lagi, pegang buku, besok ujian ini. Pengakuan dia sama saya, bilang sama bapakmu akan mati gitu. Pak, bapak udah makan sudah. Bapak sakit? Enggak. Masuk lagi, bilang sama bapakmu akan mati gitu. Jadi sama kakaknya, kak, ada suara kok bilangnya bapak akan mati. Enggak ada, itu ilusi. Udah belajar. Sebelum dia masuk kamar, nyerempet dulu ke situ, lihat bapak udah tergeletak. Apakah seperti itu wahyu itu? Wallahu a'lam. Masalah Al-Quran antara makhluk saja, itu terjadi pembunuhan dulu kan, antara ulama. Ada memaknai makna mauhiyat. Kita tidak mengkaji itu secara mendalam. Ada makna kalam itu wal qiraah saja. Kalam wal qiraah dalam bentuk teks yang sudah dipermat. Karena Nabi itu orang Arab, jadi keluarnya bahasa Arab. Tetapi Nabi pun tak pandai menyusun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi syariat bagi kita, yang harus dipahami. Ifham. Dipahami bahasa Nabi itu. Bahasa Nabi itu jangan secara verbal dipahami, nanti Anda bingung. Nanti orang semuanya ini bid'ah, ini bid'ah. Itu uniknya. Bukan Nabi yang salah, kita yang salah paham. Coba saya contohkan. Kata Nabi, man qawada al-a'ma arba'ina khatwatan dakhalal jannah. Siapa yang membimbing orang buta 40 langkah masuk surga. Pas pulang nanti ketemu orang buta, saya bimbing 40 langkah. Saya hitung 1 2 3 39 40. Pas tengah jalan saya lepaskan. Bagaimana nih Pak? Enggak bisa lagi Pak, 40 cuman. Aneh nih. Kan kacau tuh kan? Bahasa Nabi dengan secara verbal. Siapa yang berjalan ke masjid pergi ibadah, maka setiap kakinya menghapuskan dosa. Saya naik motor, nampak ke kakek, naik tak Pak? Oh nggak bisa Pak Ustaz. Apa sebabnya? Yang hitung telapak kaki bukan roda motor katanya. Kan nanti hancur kan? Ada lagi bahasa Nabi itu al-mu'min ya'kul fi mi'an wahid. Orang mukmin itu makan satu ususnya. Wal kafiru ya'kul sab'a am'a. Orang kafir itu makan 7 ususnya. Nabi ini bingung apa enggak nih? Kok usus ini berbeda? Kalau dioperasi usus kita ini sama enggak? Jangan Nabi disalahkan. Kita yang salah paham maksud Nabi itu. Iya kan? Siapa yang di rumahnya ada anjing maka malaikat enggak masuk. Enaklah PSK tuh, penjajah seks komersial. Zina di dalam kamar tuh dikelilingnya sama anjing kan? Enggak ada malaikat masuk katanya. Akibat tidak memahami usul fikih, hancur jadinya. Terlek. Saya dulu sembahyang di Kota Padang, datang orang yang maaf pakai jenggot. Ini ada yang pakai jenggot tapi jangan tersinggung enggak. Pakai jubah, saya pakai celana jadi imam. Ya, pergi tausiah lah sedikit-sedikit kan habis maghrib. Pas sudah sembahyang datang ya. Pak, bapak ini masuk neraka katanya. Saya kaget. Belum pernah orang mengatakan saya masuk neraka. Ini dikasihnya SK. Jadi, kenapa Pak? Cobalah baca hadis itu, man jarro izarahu itu kan. Al-Ka'ben. Siapa yang menutup mata kaki masuk neraka. Coba baca. Dia nggak tahu dengan saya. Padahal hadis itu 40 tahun dulu sudah saya baca. Saya tanya, Bapak paham nggak ilat mulaim? Nggak tahu. Qiyas mursal nggak tahu. Coba bayangkan, dia nggak paham. Jadi kalau kita hanya duduk-duduk nongkrong-nongkrong talaki di masjid 5 orang baca hadis, jangan sampai sama orang belum mapan itu.
Makanya hati-hati, penting usul fikih itu. Akibat tidak paham usul fikih, meraba-raba dia kan. Saya kagum melihat orang hafiz Quran. Tapi kalau dia tidak paham usul fikih, saya kurang kagumnya. Itu yang dibilang oleh Ar-Razi itu. Jangan bangga saja menjadi orang hafiz Quran katanya. Tapi kunci enggak pahami. Usul fikih itu yang penting. Karena alat Al-Quran itu berada usul fikih. Yang buat siapa? Ulama. Enggak ada nabi yang nyuruhnya. Akan bid'ah lagi ulama itu kan. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Caranya bagaimana? Memangnya awak hebat kok. Sudah sama ulama semua, kita nampung aja, pakai itu. Jadi usul fikih itu asal muasal munculnya ilmu fikih. Nggak ada nabi mengatakan ini usul fikih, ini kaidah fikih, nggak ada. Usul fikih itulah yang hari ini kita pakai untuk segala aspek penetapan hukum. Jadi saya ulangi, usul fikih adalah asal muasal fikih. Tolong ini madmun al-ayah wal hadis. Ini mungkin Anda jarang mengetahui istilah ini. Dawabit fiqhiyah, nazariyah fiqhiyah, dawabit usuliyah, nazariyah usuliyah. Jadi dawabit fikih, nazariyah fikih. Kita coba dulu dawabit usuliyah. Standar usul fikih itu apa? Standar usul fikih mendeteksi ayat, itu baru orang fakih itu. Dia pandai mendeteksi ayat, apakah ayat ini perintah atau larangan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Kutiba itu bukan perintah, itu dituliskan. Iya kan? Jadi dawabit usul itu mendeteksi di dalam ayat itu ini perintah atau tidak. Baik dia bersifat khobar insya'i maupun lapasnya amar langsung. Itu orang yang ahli usul fikih. Nazariyah usuliyah, teoritisnya bagaimana? Itu yang dibuat oleh ulama yang hari ini kita pegang. Jangan lari daripada ulama. Tidak ada tempat mengadu, tempat pijakan untuk menghadapi problema hidup hari ini, masalah hukum, kecuali usul fikih yang telah dibuat oleh ulama. Ada dulu saya melihat di YouTube, tidak boleh melakukan korban hewan di masjid dan di komplek masjid. Sendoknya pun tak boleh dipakai. Pokoknya semuanya masjid. Yang namanya masjid tak boleh. Saya langsung begini, Nabi pernah mengatakan semua tanah ini masjid. Jadi di mana kita korban? Di atas langit. Dia tidak pandai membandingkan antara dua dalil. Main sikat-sikat aja. Kalau nggak paham nanti main tembak-tembak aja. Ini dalil tembak, ini dalil tembak langsung kan. Maulid Nabi nggak ada dalilnya. Masa nggak ada dalilnya? Segampang itu mencari dalil. Jadi nazariyah usuliyah, teori itu pegang. Usul fikih itu penting. Itu yang dibuat oleh ulama, kaedah. Al-amru bisek, an-nahyu bididdihi. Perintah dengan suatu, larangan dengan lawannya. Al-aslu bil amri lil. Itu pada hukum asal di dalam Al-Quran itu setiap perintah itu wajib. Itu ulama bikinnya. Nggak ada nabi bikin. Jasa ulama semuanya. Imam Syafi'i itu aja nggak sama dengan kita. Saya cerita sedikit ya, supaya ada tambahan. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun dia hafal Al-Quran. Jadi ketika ibunya pergi ke pasar, ada tetangga pesan, wahai ibu Imam Syafi'i, tolong belikan saya susu 1 botol, 1 bungkus lah. Pulang ibunya, ketika ibunya nggak ada, Imam Syafi'i dicelupkan tangannya, diminum 2 kali tanpa minta izin. Lenglungnya, hafalannya hilang. Diulang pagi sore hilang, diulang malam pagi lupa, malam tidur aja kerja. Nggak seperti itu biasanya. Karena dia punya semacam perubahan batin. Habis itu dia pergi ke gurunya Imam Waqi'. Imam Waqi' itu dengan kuburan Imam Syafi'i dekatan. Saya sudah datang itu. Saya datang di Kairo subuh, habis sembahyang subuh langsung saya ke kuburan Imam Syafi'i. Minta barokah, tawasul. Ya kalau nggak setuju nggak apa-apa. Orang fikih itu begitu dia. Jadi saya datang situ, kata gurunya, wahai Syafi'i, apa yang kau makan, katanya. Apa yang kau makan? Itu hebatnya ulama dulu dengan sekarang. Kalau ulama sekarang, pilihlah saya. Jadi ingat Imam Syafi'i pergi sama ibunya, tanya dulu susu itu siapa yang punya bu?
Itu tetangga yang punya. Saya celuk tangan 2 jari, Bu. Saya telan. Astagfirullahaladzim. Kau minta maaf. Baru balik dia kan. Baru balik. Kita kan nggak pernah mendengar sahabat lelaki tasmi' Al-Quran 30 juz, nggak ada. Tapi hafal dia. Karena jantungnya itu file 35 giga. Iya kan? Kita hati kita ini hanya cuman 1,5 giga. Nggak bisa. Minta maaf dia. Itu ulama itu bukan orang sembarangan yang membuat usul fikih itu, Imam Syafi'i. Kita kan kalau minum makan yang haram kan nggak ada cantol kan? Apa sebabnya? Sudah dominan harumnya. Ini maaf kata ya. Itu bedanya. Jadi orang bikin usul fikih itu bukan sembarangan. Orang melecehkan Imam Syafi'i. Mana barokah ilmunya? Kami aja ngaji dulu usul fikih itu dulu, kalau guru tak balik lembarannya kami nggak balik. Begitu takutnya. Sekarang mahasiswa depan kita cubit-cubitan dia dengan cowok. Mana barokah? Ya ini contohnya. Kemudian dawabit fikih. Apa itu dawabit fikih? Dengan nazariyah fikih. Sekarang kan ilmu fikih sudah ada. Toharo, muamalah, munakahat. Itu enggak dibikin oleh Nabi dulu, disusun oleh ulama. Apa itu dawabit fikih? Dawabit fikih itu substansi dasar. Menikah bagi laki-laki 4, jangan 5. Itu dawabit namanya. Kalau pencuri potong tangan, jangan kemaluannya potong. Jangan ininya, telinga. Itu dawabit itu. Perempuan kalau dia dalam keadaan haid tak boleh hubungan badan, itu dawabit namanya. Bejana dijilat anjing disama, namanya dawabit. Solat zuhur 4, itu dawabit namanya. Jadi hukum-hukum standar itu nggak boleh dirubah, itu namanya dawabit fikih. Laki-laki menikah dengan jangan mengatasnamakan biologis, kan dia fitrah Allah juga katanya. Dia kebutuhan sama jenis katanya. Iya, tapi nggak ada dawabit fikihnya bagaimana? Nggak bisa. Ibu-ibu kalau mau menikah sebanyak laki-laki 4 orang juga, menangis dia ke atas langit nggak akan dikasih dia. Dawabitnya nggak ada. Walaupun kebutuhan ada, tapi nggak ada dawabitnya. Itu namanya dawabit fikih. Dawabit itulah yang tak boleh diganggu gugat. Kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Bukan maulid Nabi. Kemana pula perginya maulid Nabi? Yang regulasinya sudah jelas, SOP-nya sudah ada, jangan diganggu kata Nabi. Itu hak saya. Man ahdasa fi amrina hadza fahuwa raddun. Salat itu Allahu Akbar. Ini simbol ini penghormatan kepada Allah. Tapi jangan dirubah. Salat begini ya, Allahu Akbar. Kayak. Itu nggak boleh itu. Ini yang bid'ah itu. Sembahyang itu, salat itu dari atas turun ke bawah. Jangan dibalik dari bawah ke atas. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu dia. Regulasinya sudah jelas, jangan diganggu. Ini tembak pula mulut Nabi. Ya. Kalau nggak cocok nggak apa-apa, bawa aja pulang nanti. Itu dia yang tak boleh diganggu itu. Jadi kalau maaf kata ini ada orang kerjanya di pustaka, dibikin buku. Malah justru orang akademis belajar sama dia. Jadi rancu dia. Semuanya bid'ah. Ada dulu di Kampar heboh kan, jamaah tabligh. Masih ingat kan? Itu kan orang kampung saya itu. Menikah sama orang kampung saya, istrinya hamil, nggak boleh bawa ke bidan. Tunggu aja kudrat dan iradah Allah. Mengamuk mertua ya. Dia dulu pergi ke Kuwait, nggak terima kuliah, kerja pustaka, dibawa kita pulang. Jadi Buya Godang pulang kan, tapi usul fikih nggak paham, bahaya. Tapi orang kita kan nggak tahu. Tapi ini rahasia ya, jangan buka-buka sama orang lain nih. Ya. Itu dia dawabit fikih, nggak boleh rubah. Istri kalau ditalak 3, tunggu dulu.
Tunggu dulu menikah dengan orang lain. Ada juga yang settingnya, tapi jangan digauli, ini uang 40 juta. Satu mengatakan nikah itu akad, yang kedua mengatakan wako. Yang mengatakan akad sudah. Masalah hubungan seksual hanya kebutuhan dengan kewajiban. Kalau suami baru tidak meminta haknya, nggak apa-apa. Begitu, ya fikih bagaimana? Tapi yang penting dulu ada dawabit fikihnya. Suaminya kalau balik, tunggu dulu. Ini aturannya. Jadi aturan-aturan yang baku itu yang tak boleh dirubah. Secara prinsip umum. Itu yang disampaikan oleh Nabi itu. Kullu bid'ah dolalah itu. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Jangan bikin 5. Walaupun anda hebat sekali, tidak bisa 5. Ya kan? Nazariyah fikih. Ingat ya, Al-Quran itu belum sudah. Tapi jangan dipotong nih. Kalau dipotong bahaya. Apanya yang belum sudah? Nazariyahnya. Teoritisnya belum ada. Itu baru kaidah umum. Itu yang bilang oleh Nabi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi jangan sedikit-sedikit kembali Al-Quran dan Sunnah. Belum sudah. Contohnya aja begini. La taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Siapa yang zina dicambuk. Untuk ukuran orang berzina itu apa? Masuk si ucok apa masuk helmnya? Itu makanya dibangun oleh ulama Nazariyah fikih. Satu dibikin nama dulu, takrifat. Zina itu apa? Kata ulama menyetubui kemaluan perempuan yang tidak dinikahi. Iya kan? Kemudian ukuran masuk bagaimana? Kita buka-buka aja nih. Kalau kurang puas nanti telepon saya. Ya. Itu mana pula diatur sama Nabi? Ulama punya jasa itu. Ini sedikit-sedikit kembali kepada Al-Quran Sunnah. Sombong kali dia tuh. Caranya bagaimana? Ulama tempat pijakan kita, yakinlah. Jadi kata mazhab Syafi'i, kalau masuk helmnya cambuk. Mazhab yang lain enggak, tunggu dulu. Kalau monasnya yang masuk baru cambuk. Paham kan? Kalau enggak saya bikin gambarnya. Ya, supaya tahqiq gitu kan? Itu enggak Nabi, ulama. Itu maka saya katakan Al-Quran itu belum sudah, tapi tanda kutip semuanya sudah terangkum di dalamnya. Tinggal lagi kita ini. Itu makanya ajtahidu bi ra'yi. Ketika tak ada dalam Al-Quran, kita mengembangkannya. Bagus itu. Ulama punya jasa. Di Jepang itu boneka dibeli. Kulitnya lebih mulus daripada istri kita di rumah. Banyak orang nggak mau menikah di barat itu. Karena perempuan di barat itu nggak bisa menjamin dibeli boneka. Ada yang nggak mau menikah, saya baca itu di berita, kalau bohong berita itu yang berdosa. Nggak mau menikah. Sekarang kalau itu diterapkan dalam konteks zina, nggak ketemu dia. Nggak ketemu. Apa itu zina juga apa enggak? Makanya saya merubah. Yang dikatakan zina, menggunakan si ucok tidak sesuai dengan syar'i. Kalau enggak tentu dibiarkan aja orang tuh gitu. Itu enggak normal itu. Makanya apa yang sudah digariskan oleh Nabi dalam bentuk fleksibel dikembangkan oleh para ulama, fikih itu bisa berkembang di sifat nasional. Kemajuan zaman itu harus ditantang. Kalau enggak dipayah kita. Mencoba membuat haji online. Ditayangkan di ruang rumah, kita keliling rumah aja. Sampai itu. Bisa enggak? Itu sudah mulai masuk ke ulama. Pinjaman online, nikah online. Jadi nikah nanti bisa saja nanti ini satu di Malaysia kan, aku nikahkan engkau dengan anakku Siti Rohaye, ada di Malaysia dia. Bagaimana? Pak Amin Sumah, pakar tafsir di UIN Syarif Hidayatullah, waktu corona dulu datang orang, Buya, undangan sudah dilayangkan, surat nikah sudah semuanya. Pihak yang satu, pihak kedua sudah oke.
Tapi sayang tidak boleh membuat keramaian. Bolehkah saya menikah atau kami nikah online? Nunduklah sebentar Pak Amin Suma ni, Profesor Amin Suma, dah nikah aja lah. 2 bulan straight, ada lagi orang nikah online. Katanya Pak Amin Suma membolehkan. Tanya sama Pak Amin Suma, oh bukan. Siapa bilang saya membolehkan? Itu dia kan. Di situ Umar bin Khattab juga sama. Harta warisan dengan kasus yang sama, beda hukumnya. Makanya Allah itu sangat prihatin dengan kita. Kalau mengancam nyawa, Allah berikan kebebasan. Boleh makan babi ketika payah. Boleh buka aurat ketika berobat. Cuman yang ukuran konteks itu kita yang tahu. Laki masuk ke rumah ke anak kos, satu diminta, mau enggak kamu melayani saya? Enggak mau. Tembak langsung mati. Tinggal satu lagi. Mau enggak? Jam 3 malam kan nyari itu. Apa boleh buat karena takut mati, dia melayani, enggak berdosa. Karena memang darurat. Tapi kalau sifatnya, kamu di mana? Saya di rumah. Kau kalau tak mau menyerahkan apa kamu, saya bunuh katanya. Yalah, saya tunggu di rumah dia. Ya, itu beda itu hukumnya. Jadi jangan dikunyah semuanya. Itulah hebatnya kita orang ahli usul fikih itu. Itu minta diperkosa namanya. Ya. Jadi itulah dibikin takrifat, ya. Takrifat. Dibuat nama. Apa itu toharo, apa itu zakat, apa itu haji, apa itu puasa, apa itu iddah, apa itu talak, apa itu pencurian. Ulama bikin semua ya. Kita tinggal lagi mengembangkan. Kemudian yang kedua, bikin kerangka pelaksanaan. Namanya rukun dengan syarat. Rukun dengan syarat itulah yang banyak orang berbeda-beda pendapat. Imam Syafi'i baca bismillah, yang lain tak baca bismillah. Yang satu menggerakkan ibu jari telunjuk, yang satu tidak. Jangan dipermasalahkan itu. Saya dulu waktu di pondok kalau tak baca bismillah, ulang solatnya. Karena mengikuti kiai. Setelah saya ke Mesir baru saya sadar. Ternyata fikih itu memang tidak boleh kita mengklaim. Jadi Anda kalau orang fikih, sekali-kali jangan membantah hak orang. Kalau nggak setuju jangan diikuti. Saya menyampaikan pengajian gitu juga. Ibu-ibu cocok pada, kalau cocok pakai, tak cocok jangan. Cari yang lain. Itu yang memecahkan kita hari ini. Memecahkan umat Islam. Fikih itu biasa berbeda. Tidak masalah. Makanya saya kalau orang terlalu sibuk dengan perbedaan pendapat itu, makomnya nggak naik tingkat ya. Sibuk belajar toharo saja. Toharo baca bismillah. Ada orang khotib, ada sesuatu yang dilakukan dianggap batal karena khotib itu sama dengan sholat. Kalau saya, khutbah itu bukan sholat, tapi bobotnya disamakan dengan pahala sholat. Jadi jangan pula disamakan dengan sholat. Kalau sholat yang itu ngadap kiblat ya, belakang jemaah ya. Jadi beda itu, bobotnya disamakan. Bukan sama dengan sholat. Orang kalau tak paham fikih begitu dia akibatnya. Jadi sudah ada kerangka. Yang keempat, mubtalat, yang membatalkan. Jadi contohnya sholat. Di dalam Al-Quran itu nggak ada dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, sholatlah kamu berwuduk dulu, hadap kiblat, tunggu waktu masuk, angkat tangan, baca Al-Fatihah, rukuk, nggak ada. Makanya saya bilang Al-Quran itu belum sudah dilengkapilah oleh para ulama dalam membentuk nazariyah fiqhiyah itu. Disusun. Jadi coba dari hadis Nabi mengatakan sebelum sholat itu baca niat atau berniat, nggak ada. Nggak ada. Cuman dari mana diambil? Ada kaidah umum. Innamal a'malu bin-niat. Dan itu konteksnya waktu pindahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah. Bukan masalah sholat. Dari mana itu dipakai? Ini
namanya kias-kias mursal itu nanti. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Disusun ya, sehingga dibawa kepada sholat. Nanti ke bawah ada penyembangannya. Jadi kalau begitu nanti secara verbal saja kita memahami hadis. Kalau tidak masalah pindah, nggak boleh punya niat. Anda kalau suka membid'ah-bid'ahkan orang, coba pikir panjang ulang dulu, kita yang salah atau memang orang yang salah. Jangan sedikit-sedikit anti bid'ah, padahal kita nggak paham. Kita geleng-gelengkan orang, yang digelengkan orang kita. Kenapa Imam Syafi'i memakai lapas untuk memancing? Ulama itu hebat ya, saya kagum saya lihat. Kagum. Cuman praktiknya kita kurang pandai. Kadang-kadang orang kampung kita tuh membaca niat itu dibacanya dalam hati. Allah yang ada aku semua yang suruh diterjemahkannya pula dalam hati. Antu tuh muter-muter dia. Padahal kecepatan batin itu lebih cepat daripada kilat. Jadi jangan itu dipermasalahkan. Kita masuk kepada level tertinggi lagi. Kajian tasawuf bagusnya lagi kan. Kajian-kajian toharo masalah niat itu anak SD itu. Anak SD. Setiap buku-buku di karang ulama itu pasti di ujungnya tasawuf ya. Jadi ada yang membatalkan. Tidak semua di dalam ayat dan hadis itu menjelaskan. Umpamanya siapa yang lupa dalam sholat maka diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu pun berbeda. Ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Ada lagi yang tidak ada dalam petunjuk Nabi sama sekali. Orang yang lupa di rakaat ketiga pas rukuk, astagfirullahaladzim, lupa saya Al-Fatihah di rakaat pertama. Bagaimana? Sebagian orang mengatakan ganti sujud sahwi. Sebagian ulama mengatakan nggak bisa, itu kan rukun katanya. Diulang sholatnya lagi. Itu kan nggak ada zaman Nabi itu. Itu hebatnya ulama. Kita akan menyembangkan itu kepada konteks-konteks yang lain nanti. Masalah ibadah. Jadi itulah nazariyah fikih yang dibangun oleh ulama. Coba kita belajar waktu di pondok dulu toharo apa, lughatan wa syar'an, rukun syaratnya bagaimana, apa yang membatalkan. Saya memulai dari sini nih, belum masuk pada kajian istinbatnya. Jadi usul fikih itu ada 4, 1 hukum, yang kedua sumber hukum, ketiga ijtihad, yang keempat metodenya. Thariqah istinbat al-ahkam. Itu makanya